Itu loh. Rudal. Rudal, jangan pernah berhenti. Anda masih punya kesempatan untuk bisa membalaskan apa yang sudah dilakukan oleh Nasdem kepada Anda. Sudah dilakukan apa yang sudah dilakukan oleh Partai Rusdi Masif kepada Anda. Cari calon yang sekiranya bisa menang, kalahkan mereka. Rusdin Abdullah sudah komitmen menjalani itu. Menjual logo-logo Nasdem, kemana-mana Nasdem yang dibawa, sampai istrinya harus keluar, tidak maju di pileg. Berarti banyak juga yang dikorbankan. Banyak banget yang dikorbankan kemarin. Istrinya Andi Debbie tidak maju di pileg. Terus di Masek maupun juga kepada Partai Nasdem itu sendiri. Untuk kepentingannya Partai Nasdem. Makanya dia menawarkan gimana caranya Rudal nggak usah maju. Tapi bingung mencari bahasa komunikasinya gimana. Makanya udahlah Pak Rudal, ini alasan survei, bla 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 bla. Terus kemudian ini ada pembacaan hasil survei juga. Kemudian juga ada lagi rencana koalisi kita sama Partai Gerindra, gimana? Bapak tetap kami usung, tapi Bapak jadi 02. Ya nggak mau lah. Efek Rudal ini mundur menjadi calon wali kota Makassar, apakah berefek di Nasdem? Ini pertanyaan agak susah dijawab. Dedi Alamsyah. Siap. Yang punya Abanda Community. Selamat datang di podcast Rakyat News. Bagaimana kabar? Baru keluar dari rumah sakit. Tadi siang ya. Iya. Langsung masuk studio podcast ya? Masuk karena ya kesehatan itu udah nggak penting ketika orang lagi sakit. Iya. Jadi kalau orang lagi sehat-sehat, kesehatan tuh nggak ada artinya. Nanti sakit baru ngerasa bahwa betapa penting kesehatan. Iya. Tapi kalau kita lihat perkembangan politik hari ini, terutama di Pilwali Makassar, ada yang sakit tuh. Ada yang sakit juga. Nggak tahu nih yang sakit yang siapa nih. Yang pasti yang sakit yang dipermainkan perasaannya. Berarti ada perasaan juga yang main. Ya, politik itu kan boleh benar, boleh salah. Iya. Tapi politik itu nggak boleh bohong. Anda bohong pada satu orang, terus kemudian itu sah-sah aja ya kalau kayak apa ya, mungkin yang sakit yang dibohongin. Iya. Tapi kalau bohongnya satu orang dan kepada melebar kemana-mana, berarti berapa banyak orang yang Anda bohong? Prank. Ya, bahasa ngetrennya sekarang prank. Ya. Sebenarnya nggak boleh lah gitu. Tapi kan kalau kita lihat perkembangan Pilwali Makassar, beberapa nama akhir-akhir ini kan viral. Rusdi Abdullah atau akronim Rudal ini, ya memang membuat kaget ya. Hampir semua media angkat soal mundurnya Rudal di pencalonan wali kota Makassar. Nah, ini juga membuat banyak orang bertanya. Kenapa sih mesti Rudal mundur, sedangkan banyak pertimbangan yang kemungkinan besar Rudal punya peluang kemenangan juga di Pilwali Makassar. Menurut Anda seperti apa? Rudal itu salah satu politisi senior yang masih punya kepedulian terhadap perkembangan politik yang ada di kota Makassar. Terus kemudian Rudal punya basis yang sangat jelas. Sampai-sampai ada calon wali kota yang namanya itu dibikin nama Jalan Rudal. Iya. Itu nggak ada itu. Hanya Rudal saja yang punya jalan nama Rudal. Itu di wilayah Sudiang ya kalau saya nggak salah ya. Itu ada di wilayah Sudiang. Dan Rudal ini sangat fenomenal bagi saya. Kemarin makanya ketika Rudal diusung oleh Partai Nasdem, saya cuma ketawa. Yakin. Ini Rudal diusung. Yakin Rudal ini nggak bakalan dikecewain. Berarti Anda Saya udah baca udah panjang. Dari minggu lalu kan waktu diskusi KJP, Komunitas Jurnalis Politik kan,
Saya sudah wanti-wanti bahwa rudal ini, bahwa ada settingan itu dari minggu lalu ya, ya. di warkop saya waktu itu. Ada upaya Seto pas maju pasangan dengan caleg dengan kader Nasdem lainnya. Entah itu Reski Lutfi Mufti atau siapa. Gitu kan. Nah, terus kemudian pada waktu itu saya bilang kalau misalkan ini terjadi, berarti ada yang tersakiti dong. Iya. Siapa? Ya Rusdin Abdullah. Karena kenapa? Karena rudal ini diusung sebagai 01 bukan sebagai 02. Makanya kalau dalam politik itu kan orang kan sudah bisa membaca tanda. Tanda-tandanya itu sudah bisa dibaca sebenarnya. Apalagi kalau orang seperti Rusdi masa nggak bisa baca. Tapi menurut pengamatan Anda, apakah pilihan rudal ketika diperhadapkan ingin jadi wakil dan dia lebih memilih mundur, atau apa dia dipasangkan menjadi wakil, atau memang lebih baik dia mundur daripada menjadi wakil untuk rudal? Saya mau tanya, waktu diperkenalkan rudal ibarat gadis cantik dipamerin, diomongin sama Rusdi Mase waktu itu, rudal jadi 01 atau jadi 02? Saya mau tanya deh, coba review lah media Anda. 01 lah. 01 ya? Oke. Alasannya karena Gerindra yang ngotot. Benar nih Gerindra yang ngotot. Bukan Nasdem yang lempar handuk. Berarti kalau begitu bisa terjadi di Pilgub dong. Antara Gerindra dan Nasdem. Iya. Nggak ada tuh namanya Sudirman Sulaiman kalau begitu. Nggak ada namanya Fatma berpasangan. Kan ada AIA. Iya. Ini kalau kita bawa ke Pilgub ya. Iya. Ini kan kalau kita bawa ke Pilgub. Oke, kita bawa ini. Logikanya mudah kok. Ini hanya akal-akalannya aja. Nasdem yang dipimpin oleh Rusdi Mase. Akal-akalannya saja untuk menyingkirkan Rusdin Abdullah. Makanya ada upaya penjajakan, tawaran politik. Pak Rusdin, saya tawarin Anda jadi 02 ya. Ya secara otomatis, secara psikologis, loh, saya kan maju jadi 01 selama ini. Apa jadinya, apa yang dikatakan oleh tim-tim saya? Bahwa saya maju jadi 01, tapi ternyata saya jadi 02. Nah, berarti di sini ada karakter politik yang sangat kuat yang dimiliki oleh Rusdin Abdullah. Dia nggak pelin-pelan. Ini orang nggak pelin-pelan nih, rudal ya. Berarti rudal ini ketika mengatakan yang 01 ya 01. Ya 01 dong. Berarti anggapan saya ketika dia dipamerkan, diperkenalkan ke publik sebagai sama Nasdem, sebagai usungan, ini ada usungan Nasdem begini, ketawa saya baca itu berita. Ketawa. Kena lagi nih rudal. Saya andaikan saya timnya rudal, wah marah nih. Pelan-pelan juga. Nggak ada kata pelan-pelan ketika harga diri orang diinjak-injak. Tetapi kan gini. Cuma kan gini, skenario kita kan bukan hanya diatur di Makassar. Kita nggak melebar. Kita bicara Makassar sekarang. Anda jangan seperti itu. Kita bicara Makassar sekarang. Rudal nggak mau tahu itu masalah kepentingan Pilgub, mau pasangan lu mau pasangan sama siapa, bodo amat dia. Masalahnya adalah Makassar. Misalkan gini, Sabri nanti jadi calon wali kota ya, diusung oleh Rakyat News. Nanti Sabri akan jadi pemret di situ. Terus tiba-tiba ada yang nggak beres, ada yang tawarin orang dari luar. Saya misalkan sebagai owner di sini, tiba-tiba ada orang lain. Wah, kayaknya orang
lebih enak nih ngomong nih. Iya, iya, iya. Iya kan, lebih cerdas, atau mungkin orang lebih sama secara kepentingan politik. Ya udah Sabri, kalau gitu kamu saya tawarin jadi redaktur aja daripada dari Pemret. Kan lebih hebat Pemret daripada redaktur. Iya, iya, betul. Tiba-tiba orang baru yang jadi Pemret, Anda sakit hati nggak dikasih gitu? Ya pastilah secara manusiawinya kan. Kan ada ukuran-ukurannya juga ketika diperhadapkan. Jangan dulu kita melebar lain. Tetapi yang saya ingin tanyakan adalah apakah sikap Rusdin Abdullah lebih memilih mundur dalam bursa atau dalam pencalonan wali kota dibandingkan dia memilih 02 misalnya? Rudal nggak mau nyari ribut. Rudal ini melihatnya karakternya tenang, nggak banyak bicara, sedikit ngomong, banyak melakukan. Dia bikin acara senam, dia bikin acara Car Free Day hari Minggu, calon-calon wali kota ngikutin dia, ya kan? Walaupun dulu ada calon wali kota yang sudah pernah bikin, tapi stop, kemudian ngeliat Rudal bikin, terus tiba-tiba dia ngikutin lagi calon-calon. Wah, dia tambah lagi gimmick-gimmick dengan hal-hal yang lain. Saya mengenal sosok Rudal kalau di Pilwali itu dari 2008 ya. Sosok politis senior ya. Ya, wah ini Golkar banget ini sebenarnya. Makanya orang yang mempermainkan Rudal adalah orang yang nggak menghormati senioritas. Dia nggak paham pasal 1. Tapi karena Rudal orang yang nggak jumawa, nggak suka cari-cari alasan, udahlah, daripada gini mendingan mundur aja lah. Ya kan ditawarin jadi 02 katanya. Iya, iya. Barusan saya teleponan tadi sama orangnya. Orang yang kepercayaan yang ada di Nasdem dan juga orang kepercayaan yang ada di Rudal. Nah, bahwa bukan karena faktor Rusdin Abdullah yang tidak mau diusung Nasdem, tapi Rudal yang ditawari jadi 02. Itu nggak ikhlas itu orang-orang begitu. Menawarkan sesuatu tapi nggak ikhlas. Bagi saya munafik. Iya, iya, iya. Tetapi kalau kita bicara soal Rudal, kemarin kan beberapa 4 bulan sosialisasi, tren surveinya juga cukup menarik. Surveinya PKS kan mantap itu. Yang Iya. Smart Power Indonesia. Dia sudah masuk di 5 besar ya? Iya. Malah saya dengar-dengar katanya justru yang gantiin posisinya Rudal ini posisi orang yang nggak usah sebut namanya lah ya. Walaupun tadi saya sudah sebut namanya Seto gitu kan. Iya, iya. Ali Seto berapa sih? Seto kalau kita lihat kemarin ya, Kan, Smart ya, yang Juni. kita bicara riset ya sekarang. Iya. Kalau kemarin di survei Smart Power Institute dari periode 8 sampai 16 Juni, popularitasnya Rudal itu masuk 5 besar. Oke. Kemudian kita data juga elektabilitas. Dari segi elektabilitas Rudal ini juga masuk di 5 besar. Dia punya 9,8%. Saya rasa sebagai calon wali kota itu start awalnya cukup. Seto berapa di situ? Seto 1,7. 1 versus 9 ya? Iya, 9,8. Ya mudah-mudahan Nasdem nggak salah pilih. Ya kan, karena semua orang juga punya hak politik ya untuk bisa mengusung. Tapi gini, saya punya intuisi politik lah. Ketika dia Nasdem Gerindra mengusung ini gimana, gitu kan? Sama kan? Iya. Minggu lalu ketika saya bilang Rusdin Abdullah terancam nggak maju, kan yang percaya kan? Iya, iya, iya. Tapi sambung tadi survei ada yang baru-baru kan Rudal juga semalam kita baca di berita di Rakan News bahwa Rudal juga sudah pesan survei kan? Nasdem ini punya hasil survei sebenarnya yang dilakukan oleh Jaringan Suara Indonesia JSI. Oh, ada juga di Nasdem. Ya kalau bisa JSI jangan diem lah. Kalau bisa buka lah, buka di publik itu. Ini daripada ini menjadi kerugian politik di belakang hari.
gitu. Harusnya JSI buka aja. Ya, Apa? bagi saya bahwa politisi rudal juga adalah senior juga dan sangat care juga bersama teman-teman media ya. Artinya sangat disayangkan dengan sosok rudal tiba-tiba mundur. Dan terakhir, supaya yang terakhir kan yang dilakukan Nurani Strategik, rudal ini sudah masuk di 4 besar sebagai figur calon wali. Maka saya bilang, mudah-mudahan Nasdem dengan segala gaya politiknya sekarang yang beda dengan gaya politiknya dia yang kemarin-kemarin. Kalau dulu itu Nasdem lurus ya lurus, nggak usah belok-belok. Kalau sekarang nggak. Iya. Maunya lurus. Saya mau ke sana. Tapi nanti kita singgah dulu ke sini ya. Kita belok dulu nanti ke sini. Nanti ke sini. Jangan tinggalin lah. Jangan mencela-mencelek. Tapi menurut Anda, efek rudal ini mundur menjadi calon wali kota Makassar, apakah berefek di Nasdem? Ini pertanyaan agak susah dijawab. Terkecuali, tapi saya nggak yakin rudal mau melakukan itu. Yang pasti Nasdem kehilangan suara oleh orang-orang yang angka 9% itu. Ya kurangin aja dah. Itu statusnya Rusdin Abdullah timnya tadi malam. Iya. Di WA saya lihat, Masya Allah. Jam 3 subuh, saya di rumah sakit tadi malam. Saya ngeliat itu orang marah-marah semua itu. Sampai RMS itu diidentikan dengan Republik Maluku Selatan lah, apalah semua. Sampai ke situnya gitu. Gaya-gaya politiknya. Terlalu berlebihan memang, tapi ini harus diterima oleh Rusdi Mase. Maka saya bilang, mudah-mudahan Rusdi Mase nggak salah pilih. Bukan Nasdem ya. Iya. Bukan Nasdem ya. Mudah-mudahan Rusdi Mase nggak salah pilih calon nanti dan bisa memenangkan calonnya di Pil Wali Kota Makassar. Kalau kalah nanti calonnya nih, maka orang yang paling bertanggung jawab yang wajib disalahkan adalah Rusdi Mase, bukan Nasdem. RMS harus tampil ini. Ingat loh, RMS ini memandang Sulsel bukan cuma Makassar atau bukan cuma Pilgub. Masih banyak kabupaten lain. Kabupaten lain mungkin masih bisa dimain-mainin sama dia. Tapi Makassar jangan pernah coba-coba. Ya, walaupun kemarin Pilwali lalu Nasdem hanya mendudukan istrinya sebagai calon wali kota. Dan mundur di tengah jalan. Jadi mundurnya beda kan. Kalau dia kan karena ada kisruh, karena ada ketidakharmonisan antara Fatma dengan Rani Pomanto. Tapi menurut diskusi kami juga di teman-teman media bahwa dalam mengambil keputusan soal rentetan peristiwa ini kan bukan hanya soal figur ketua Nasdem Sulsel misalnya RMS, tetapi mungkin bisa juga bahwa tekanan-tekanan dari atas juga yang membuat pengaruh. Ya makanya, kalau mau flashback, akui saja bahwa keputusannya Rusdin Abdullah Nasdem ketika mengusung rudal, ketika mempamerkan rudal, ketika memproklamirkan rudal pada waktu itu sebagai calon wali kotanya Nasdem, itu salah. Jangan sampai keputusan kali ini juga salah. Benar nggak? Iya. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Saya mau tanya, kemarin waktu ngusung rudal, keputusannya siapa? Nasdem. Salah nggak? Pada saya itu tidak salah lah, pas benar. Bukan, salah kan? Salah dianggap Rusdin Abdullah. Dan ternyata Rusdin Abdullah cocoknya jadi 02. Terkecuali Nasdem mengusung API. Susah. Tapi bagi saya yang makanya saya bilang saya kan hanya membacanya kemarin gini, jangan sampai minggu lalu saya baca Seto diusung Nasdem, diusung oleh Gerindra, kemudian pasangan sama Nasdem nih.
Iya, iya. Pasangan sama Reski Lutfi Mufti, anaknya mantan Bupati Luhut Utara, Pak Lutfi Mufti, Bupati hebat Luhut Utara. Jangan sampai. Kalau itu terjadi, benar, berarti ada yang dibuang, ada yang nggak dianggap. Di tengah jalan, dibuang ya. Ditawarin. Lu daripada jadi 02, daripada lu, misalnya daripada kamu yang jadi calon wali kota, ya udah dicari-carilah alasan. Udah deh Pak Rusdin, kalau gitu jadi 02 aja, mau nggak? Ya nggak mau lah. Rusdin Abdullah sudah komitmen menjalani itu. Menjual logo-logo Nasdem, kemana-mana Nasdem yang dibawa, sampai istrinya harus keluar, tidak maju di pileg. Berarti banyak juga yang dikorbankan. Banyak Rusdin banget Abdullah, ya? yang dikorbankan kemarin. Istrinya di Debbie tidak maju di pileg, di Golkar, ya kan? Karena dilarang. Ya karena kenapa? Rusdin Abdullah mau menjaga perasaannya teman-teman di Nasdem, bahwa saya fokus nih urus Nasdem. Istri saya nggak saya suruh maju. Kurang apa lagi coba? Nah ini bagus dipotong nih. Tapi bagi saya, Intinya gini lah. ya, Akui saja bahwa keputusan Anda kemarin salah. Dan tetapi jangan sampai keputusan nanti ini yang membuat Rusdin Abdullah tidak maju, itu juga salah. antara Sete dan Reski. Ketika Nasdem tidak mengusung Rudal. Tetapi Makanya berdoa saja nih, Pak Rusdi Masek, kalau bisa, Rusdin Abdullah jangan dilepas kemana-mana. Beliau harus tetap ada di dalam keluarga besar Nasdem. Tapi mana mau. Sudah banyak hati yang tersakiti oleh polarisasi gaya politik Nasdem sekarang. Tetapi saya masih positif ya. Kita melihat bahwa di diskusi-diskusi kecil dan terjadi bahwa beberapa podcast kita bahas bahwa kuasa partai setingkat Sulsel provinsi itu tidak punya kuasa yang lebih besar. Semua rekomendasi itu kembali ke pusat. Itu jeleknya. Jadi kita tidak bisa juga berpikir bahwa kesalahan semua ini adalah Anda membela ini meluruskan ya, meluruskan soal. Anda juru bicara Nasdem. Ini meluruskan. Nah, enggak, kesannya Anda ini jadi juru bicara Nasdem ini. Menyeimbangkan informasinya. Enggak. Nah, pada saat itu mungkin bisa jadi bahwa keputusan itu benar, tetapi hari ini salah juga sebenarnya. Ya, intinya salah kan? Iya. Intinya salah kan? Iya. Intinya salah. Makanya bilang kalau mau dirunut-runut, saya mau berdebat kok. Saya mau diskusi panjang sama Pak Rusdin Abdullah terkait dengan Rusdin Abdullah. Kronologis kenapa Anda dukung Rudal kemarin maju di Pilwali? Apa? Anda pamerkan, Anda gembar-gembor, koar-koar kemana-mana. Ini dukungannya Nasdem ini. Ini bakal bisa menang ini. Tiba-tiba di tengah jalan ada tawaran menggiurkan. Rusdin, lu jadi 02 aja ya. Sakit hati nggak orang dikasih gitu? Tidak tetap positif. Nggak ada positif. Politik itu ada hitam, ada putih. Ada yang abu-abu. Nggak ada. Ini hitam. Tapi kita bicara soal flashback bagaimana perjuangan Rusdin Abdullah ini selama 4 bulan di Pilwali. Sampai merelakan istrinya nggak maju di pileg. Gerakan-gerakan di masyarakat Rusdin Abdullah seperti apa? Ya, kan terjawab di survei bahwa ada sekitar 9% dari total jumlah masyarakat Kota Makassar yang suka, yang mau pilih Rusdin Abdullah. Makanya nanti perlu disurvei lagi nih. Ini ketika di survei itu ada tuh yang begini. Ketika Rusdin Abdullah tidak maju, ini suaranya larinya kemana? Mau larinya tetap ke Rusdin Abdullah atau larinya kemana? Distribusi suaranya larinya kemana nih? Kalau saya lihat enggak. Kalau saya jadi calon wali, misalkan ada calon wali kota Jeli melihat, wah ambil jadi tim Pak Rudal dinasbikan sebagai ketua tim kah, ada tokoh pemenangan atau apa, dan Rusdin Abdullah mau. Tapi kan syukur-syukur kalau Rudal nanti mau melawan siapapun calon yang diusung sama-sama Nasdem. Wah keren itu. Politik itu hitam putih. Nggak boleh abu-abu. Hari ini kita boleh jadi lawan. Ketika
Ketika Rusdin Abdullah diproklamirkan, dijual, dia habis-habisin, diobralin udah kayak barang apa aja, bahwa ini ada calonnya Nasdem, ya kan? Dan ternyata tidak dipilih-pilih juga. Itu kan sebuah kesalahan. Bagi saya itu sebuah kemunafikan apapun alasannya. Tetapi kalau kita bicara siapa the next Rudal menggantikan yang posisi kelima ini, misalnya figur-figur. Saya masih enggak. Pada akhirnya emang ini Nasdem doyan jadi 02. Di Sulsel penguasa, pemilik suara terbanyak, kufur nikmat juga. Nggak mau maju, nggak berani. Ya dong, harusnya jadi dia kan. Dia tanpa berkoalisi sama siapapun, Nasdem bisa menang itu. Punya calon. Iya kan? Daripada harus ngusung orang yang nggak punya partai, tiba-tiba masuk. Enak banget tuh orang. Kayak nggak ada calon lain aja ngusung Sudirman Sulaiman. Itu kan? Nah, kalau alasannya Gerindra, ya udah kalau gitu. Pilgub ya udah kasih Gerindra aja lagi. Kalau alasan kepentingan nasional yang mau diambil ya. Apa untuk nggak mengusung Sudirman Sulaiman? Kalau karena dia cuma pernah jadi gubernur. Itu pun juga karena dipilih, karena ada orang yang celaka di situ, Prof Nurdin Abdullah. Coba kalau Prof nggak celaka, nggak bakal pernah jadi gubernur itu orang. Tetapi kalau pengganti Rusdin Abdullah setelah Rusdin Abdullah mundur ini kan pasti ada kan figur-figur yang akan mengganti Rusdin Abdullah ini. Misalnya kan dengan hasil surveinya Rusdin Abdullah. Kita bicara 01 atau 02. Nasdem ini nggak bakalan pernah mau di Pilwal itu nggak bakalan pernah jadi mau mengusung satu orang jadi calon wali kota Makassar. Nggak ada itu. Dia menjadi follower akhirnya. Nasdem ini nggak berani. Dukung Indira nggak berani. Karena dulu istrinya RMS pernah disakiti sama suaminya Indira. Dikerjain habis-habisan. Iya kan? Ngaku deh. Iya. Tahu kan? Nah, nggak mungkin lah mundur kalau sampai nggak dikerjain sama Dani Pomanto. Ya kan? Nggak disakitin. Jadi, tapi kalau kita bicara soal di luar ini, bicara dalam bursa siapa-siapa lagi yang kemudian akan bertarung di Pilwali ini, menurut Anda siapa? Apakah ada figur-figur yang menurut saya yang dulunya diremehkan, tetapi ketika Rudal tidak ada, akan ada muncul-muncul figur-figur yang baru. Pilwali ini krisis kepemimpinan. Pilwali ini rata-rata pada mau jadi 001. Mirisnya lagi, ada ketua partai sekelas DPW maju di Pilwali. Siapa? Amri Arsyid ya. Ketua DPP PKS Sulawesi Selatan. Maju jadi calon wali kota. Bukan, mending kalau menang. Yakin menang jadi 01. Paling-paling 02. Kayaknya bukan hanya itu. Terus kedua, bukan. Yang kedua, bagi saya, ini aja yang ketua partai. Provinsi Sulawesi Selatan yang harusnya majunya di Pilgub, di kelas Pilgub. Maunya maju di Pilwali Kota Makassar. Tapi Rusdin Abdullah, kembali lagi ke Rusdin Abdullah. Rusdin Abdullah karena dia orangnya komitmen, dia punya komitmen yang kuat, punya karakter politik yang kuat, nggak pelin-pelan, nggak munafik, makanya mendingan mundur. Tapi bocoran-bocoran yang kita dengar di timnya apa bagaimana reaksi dan mau dilatin ini status WA-nya timnya semua. Iya. Sakit hati semua tuh. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang terima Rusdin Abdullah dikasih. Tetapi keputusan Rudal ini menandakan jiwa kesatria betul ya. Komitmen. Iya. Laki-laki. Ini baru laki-laki Sulawesi Selatan. Nggak semua politisi di Sulsel taruh ada, taruh gaul. Nggak semua politisi di Sulawesi Selatan seia sekata dengan perbuatannya. Dan Rusdin Abdullah memenangkan hari ini. Mungkin dia kalah. Dibilang banyak yang kalah karena dia kalah sebelum bertarung atau apalah. Seperti itu.
Tapi Rushdin Abdullah punya komitmen. Dia mau mengajarkan kepada para politisi. Hari ini para politisi ditampar sama Rushdin Abdullah. Anda harus komitmen dengan apa yang Anda lakukan sama saya. Tapi karena Anda nggak komitmen, saya mundur. Ini saya bingung juga nih. Orang Rudal juga sembunyi semua, nggak ada yang berani ngomong. Cuma saya mau mewakili saja. Saya hanya mau memberikan penjelasan kepada orang bahwa seperti itulah gambaran awalnya. Tapi yang tahu bagaimana apa yang sudah dilakukan ya oleh RMS, pertemuannya di Jakarta dengan Rudal itu seperti apa? Cuma mereka berdua. Kita ini semua hanya sebagai penonton lah. Ya. Tapi apapun itu kita berhak mengartikan. Dan saya mengartikannya seperti itu. Ya, saya ingin meluruskan informasi juga ya. Baru-baru dari Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi di Pemendasi Sulsel keluarkan statement di media. Saya klarifikasi juga bahwa pertemuannya di salah satu hotel Jakarta, di sana Nasdem bersama Pak Rudal membedah kondisi politik di Makassar. Salah satunya survei. Takim membedah apa, Takim? Kondisi politik di Sulsel. Sulsel atau Makassar? Ya, Makassar. Hah? Membedah kondisi politik di Makassar. Kemudian keputusan Rudal mundur ya, menurut versi Nasdem ya. Silakan cari pembenaran lah ya. Penjaringan Cawalkop dan lantaran dirinya dan Pak Rudal sudah berhitung dan realistis, ini versi mereka. Dengan kondisi tersebut sehingga memutuskan untuk tidak maju di Purwakarta. Mungkin seperti itu. Menurut Anda bagaimana soal apa yang dikatakan oleh saya lebih percaya omongan Ketua Bidang Media. Saya nggak percaya sama nih orang. Saya lebih percaya sama omongannya. Saya lebih percaya sama omongannya tim yang berbicara sama saya. Wartawan senior yang pasti di bawah saya jauh, tapi wartawan senior di atasnya nih anak Takim ya. Dia pernah jadi karyawan saya juga dulu. Dia hanya bilang begini, Bang, Rudal ditawarin jadi 02 masalahnya. Kira-kira menurut abang gimana tuh? Saya bilang, loh, memang dulu awal komunikasinya gimana? 01 atau jadi 02? Iya. Perasaan saya jadi 01 deh. Iya kan? Itu keluar-keluar tuh waktu itu. Dipamer udah kayak pengantin baru aja. Udah kayak piala bergilir aja. Menang nih. Nih Rushdin Abdullah nih. Nanti calon wali kota dari Partai Nasdem nih. Iya kan? Dipamer-pamerin. Diperkenalkan habis-habisan. Tapi ternyata di tengah jalan karena ada kepentingan lain yang mungkin lebih menggiurkan kepada Rushdin Mase maupun juga kepada Partai Nasdem itu sendiri untuk kepentingannya Partai Nasdem, makanya dia menawarkan gimana caranya Rudal nggak usah maju, tapi bingung mencari bahasa komunikasinya gimana, makanya udahlah Pak Rudal ini alasan survei bla 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 bla, terus kemudian ini ada pembacaan hasil survei juga, kemudian juga ada lagi rencana koalisi kita sama Partai Gerindra, gimana Bapak tetap kami usung tapi Bapak jadi 02, ya nggak mau lah. Gimana sih? Saya nggak ada di pertemuan sini, saya udah tahu komunikasi. Gue udah tahu nih barang gimana. Gitu loh. Makanya Takim mau ngomongnya gimana pun, mau pakai bahasa normatif gimana pun, nggak usah diklarifikasi lah Nasdem lah. Akui saja bahwa gini, bahwa kemarin Nasdem salah pilih orang. Titik. Itu jauh lebih gentleman. Tapi apa harapan Anda ke itu loh? Rudal, jangan pernah berhenti. Anda masih punya kesempatan untuk bisa membalaskan apa yang sudah dilakukan oleh Nasdem kepada Anda. Sudah dilakukan apa yang sudah dilakukan oleh Partai Rushdin Mase kepada Anda. Cari calon yang sekiranya bisa menang, kalahkan mereka. Saya tantang Anda. Sama seperti saya tantang AIA kan. Pertengahan Juni saya bilang saya tantang AIA untuk maju. Alhamdulillah maju kan di akhir bulan Juni dia baru. Saya tantang Rudal, kalahkan, patahkan segala kesan
anggapan dari Rusdi Masek dan juga Partai Nasdem bahwa yang membuat kalau ngusung rudal ini kalah. Ini salah. Kalau gitu Anda jangan maju jadi calon wali kota, tapi Anda harus cari calon, Anda harus tampil di situ. Kalau berkenan saya ada bersama Anda nanti. Terima kasih banyak. Ini agak panas podcastnya ini. Ya kan? Waktunya.